empat mata antara Ibu Mega dengan Pak Ical. Saya menjadi mata yang keenam karena menjadi saksi dalam pembicaraan tersebut, dan kami memang sudah sepakat, Bu Mega dan Pak Ical, bahwa ini akan selalu dikomunikasikan sampai setelah Rapimnas. Manuver Partai Golkar seakan masih liar. Dalam waktu yang berdekatan, ARB juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Teman-teman wartawan saya nanya ini, dengan Pak Ical ke sini, 2 pasangan atau 3 pasangan ini? Pertemuan ini memunculkan spekulasi adanya pembicaraan antara Demokrat dan Golkar untuk membentuk poros baru. Nama Sri Sultan Hamengkubuwono muncul dalam hasil survei terbaru dari Lingkar Survei Indonesia sebagai pasangan capres untuk Gita Wirjawan yang meraih elektabilitas tertinggi setelah Jokowi dan Prabowo. Ada 3 pasangan yang agak menonjol, Jokowi, Prabowo, dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, tentunya kita lihat. Sultan sendiri menyatakan belum mendapatkan komunikasi apapun dari Partai Demokrat. Wacana yang coba dikembangkan mungkin oleh Partai Demokrat, saya kan belum dihubungi. Lah takon opo, aku kon jawab opo. Padahal dulu Demokrat sempat mengganjal tentang UUK keistimewaan itu. Ya, tapi kan nyatanya kan selesai juga. Wacana memunculkan Sri Sultan sebagai capres Demokrat cukup beralasan, karena Partai Demokrat menyadari capres hasil konvensi tak akan mudah bersaing. Elektabilitas yang juga belum setinggi capres-capres papan atas, maka ini juga ikut membatasi pilihan atau opsi yang harus diambil Partai Demokrat. Kalau ada teori, kan masih ada. Partai Demokrat misalnya bersama Partai Golkar atau partai lain duduk bersama, memikirkan, kemudian misalnya bersepakat untuk menetapkan pasangan baru capres dan cawapres. Proses politik seperti itu juga tidak terlalu mudah. Tidak mudahnya proses politik bagi Demokrat dan Golkar karena masing-masing parpol membawa kepentingan. Namun demikian, Golkar nampaknya masih menjajaki berbagai kemungkinan, termasuk berkomunikasi dengan Partai Hanura. Oh enggak, saya kira enggak. Jelas apa dari Pak Wiranto kan sudah jelas itu. Begitu kita berkoalisi, ya, koalisi itu memenangkan pertarungan. Jadi yang mempunyai probabilitas kemenangan yang tinggi. Kan dari Pak RB, kebetulan di kantornya. Dan memang kan Pak RB kan sudah beberapa kali menemui Pak Wiranto. Ya anggaplah itu sebagai suatu kunjungan balasan dan tidak ada pembicaraan lain. Sementara itu meski ikut melihat potensi poros baru Golkar dan Demokrat, PKS membantah ingin masuk ke dalamnya. Komunikasinya kalau dihitung pakai voltase listrik gitu ya, nah voltasenya sih masih rendah-rendah aja gitu kan, belum voltasenya belum tinggi gitu kan. Nah sementara ukuran voltase dengan Gerindra sudah terus ada progres gitu kan. Dan sebagai etika politik juga kan kita tidak boleh gitu kan, ini sedang berlangsung kemudian ini kan orang kawinan aja ini baru dilamar disabet di sini kan nggak boleh. Namun pilihan Prabowo pada Hatta Rajasa untuk dijadikan cawapres bukan tidak mungkin akan membuat PKS kembali menimang-nimang posisinya dalam koalisi. Poros koalisi yang dipimpin Partai Gerindra dengan capres Prabowo Subianto sejauh ini mengantongi dukungan kekuatan 32,72% suara sah nasional. Golkar yang mengantongi suara 15% pada pemilu legislatif lalu ternyata tak leluasa mencari kawan berkoalisi. Elektabilitas Abu Rizal Bakri yang selama ini digadang sebagai capres menjadi ganjalan. Politik cuma 2 kata yang mereka kenal dalam kamus, menang atau kalah. Nah karena elektabilitas personal capres mengerucut hanya pada 2 calon, yaitu Jokowi dan Prabowo, keduanya memiliki magnet yang cukup kuat untuk menarik partai-partai lain mengusung mereka sebagai capres. Nah ini pula yang menjelaskan mengapa Partai Golkar, ya, terutama Abu Rizal Bakri, seperti menurunkan kelasnya. Misalnya membuka opsi bergabung dengan poros yang sudah ada, dan kemudian Abu Rizal Bakri maju bukan sebagai capres tapi cawapres. Nah pada akhirnya itu diputuskan oleh sikap terutama Demokrat dengan Hanura, ya, karena 2 partai ini sampai sekarang belum jelas mau kemana.
Jika poros ketiga muncul dengan skenario Partai Demokrat, Golkar dan Hanura merapat, maka ketiga parpol ini akan mengantongi suara sah nasional sebesar 30,2%. Sikap Partai Demokrat dan Golkar akan sangat menentukan muncul tidaknya poros baru untuk menjadi pesaing Jokowi dan Prabowo dalam perebutan kursi Presiden Juli mendatang. Kalau saya sih terus terang aja pengen yang tegas. Nah, terutama menindak yang korupsi tuh. Jangan HAM yang lain-lainnya diurusin, sampai hukum mati, sampai hukum begitu-begitu. Tapi yang korupsi itu yang lebih jahat daripada yang jahat kalau menurut saya.